Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fauzi dari kelas penyiaran 2. Saya mempunyai NPM yaitu 0441192201. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat. Proposal yang telah saya buat yaitu berjudul Persepsi Masyarakat tentang Migrasi TV Analog ke TV Digital. Dan latar belakang. Di Indonesia, teknologi informasi sangat berperan dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Teknologi mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. TV digital adalah perangkat televisi yang mampu menangkap siaran sinyal digital dalam bentuk bit data informasi sama yang disajikan dalam streaming seperti YouTube dan sejenisnya. Pemerintah akan menghentikan siaran TV analog pada 17 Agustus 2021 dan menghentikan sepenuhnya pada tanggal 2 November 2021. Pada migrasi ini, masyarakat dituntut untuk terus beradaptasi dengan teknologi yang ada. Rumusan masalahnya yaitu ada dua, itu bagaimana pendapat masyarakat terhadap migrasi TV analog ke TV digital. Dan yang kedua, apa yang dilakukan masyarakat terhadap migrasi TV analog ke TV digital. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan di sini yaitu untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap migrasi TV analog ke TV digital. Ya, langsung saja langsung pembahasannya ya. Langsung landasan teori. TV digital merupakan penyiaran yang menggunakan frekuensi radio VHF atau UHF seperti halnya penyiaran analog. Namun sinyalnya merupakan konversi data digital MPEG 2 yang dapat mengantarkan audio visual dengan lebih bersih dan jernih melalui sistem penerimaan yang kita kenal dengan nama Digital Video Broadcasting Terrestrial, yang kini sudah masuk generasi kedua yaitu DVB-T2. Perbedaan TV analog dan TV digital yaitu TV analog tidak memiliki kemampuan multimedia lain. Lalu semakin jauh dengan stasiun pemancar, maka sinyal akan melemah sehingga gambar dan suara akan menjadi buruk. Kemudian TV analog memakai satu pemancar untuk setiap satu kanal transmisi, sedangkan TV digital, suara dan gambar tetap bersih dan jernih, lalu memberikan kemampuan multifungsi dan multimedia seperti layanan interaktif dan informasi peringatan dini bencana, lalu menggunakan sinyal digital dan teknologi multiplexing lebih canggih sehingga dapat memancarkan 6-8 kanal sekaligus. Persepsi adalah suatu proses yang ada pada manusia untuk mengetahui atau mengenali dunia dan isinya melalui panca indera. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi merupakan tanggapan atau penerima langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi masyarakat terhadap migrasi TV analog ke TV digital. Rencana pemerintah untuk mengubah TV analog ke TV digital membawa hal baru pada masyarakat yang belum mereka lihat sebelumnya. Perubahan ini semakin dekat dan masyarakat terus beradaptasi dengan teknologi yang ada. TV analog. TV analog mengkodekan informasi gambar dengan variasi voltase frekuensi dari sinyal. Untuk bisa menikmati siaran televisi analog, Anda harus menangkap sinyal menggunakan antena. Pada prakteknya, semakin jauh letak antena dari stasiun pemancar TV, maka sinyal yang diterima akan melemah dan berpengaruh pada kualitas gambar yang disiarkan pada televisi. Lalu TV digital. TV digital adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menayangkan siaran sinyal gambar, suara, dan data ke pesawat televisi. Modulasi itu sendiri adalah proses perubahan suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa sebuah informasi. Metode penelitian. Di sini saya menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif.
Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang umum. Data dan sumber data. Tempat penelitian ini dilakukan di Kota Bogor. Lalu waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November sampai bulan Desember 2021. Data dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Sumber data, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data primer, dan yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti atau petugas dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Bogor. Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Subjek dan objek penelitian, populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu, sehingga dapat mewakili populasinya. Lalu ada sampling. Teknik sampling yaitu merupakan teknik pengambilan sampel. Terdapat berbagai macam teknik sampling untuk menentukan sampel yang akan dipakai dalam penelitian. Dalam penelitian ini memakai teknik purposive sampling. Lalu langsung pada variabel. Variabel yang diteliti yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan dari adanya suatu variabel dependent. Lalu pakai variabel terikat juga. Variabel terikat diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi akibat adanya variabel bebas. Teknik analisis statistik inferensial. Statistik inferensial adalah upaya untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan analisis data. Pengumpulan data yang saya lakukan menggunakan kuesioner dengan jumlah 6 pertanyaan dari 18 responden. 6 pertanyaan yang akan saya uji validitasnya terdiri dari 3 pertanyaan untuk variabel X dan 3 pertanyaan untuk variabel Y. Korelasi variabel X dan variabel Y menunjukkan angka sebesar 0,213. Angka ini menunjukkan bahwa korelasinya keduanya rendah. Artinya ada ketertarikan antara variabel X dan variabel Y. Di mana pengaruh TV digital terhadap kualitas tontonan yang ada di TV memiliki kesinambungan. Dari sekitar 18 responden, sebanyak 83,3% atau 15 responden memilih menginginkan kualitas yang bagus ketika menonton TV. Nah, di sini ada datanya. Responden yang sudah memakai TV digital. Responden yang sudah memakai TV digital sebesar 66,6%. Dan sebaliknya, responden yang belum memakai TV digital sebesar 28,4%. Berikut responden yang mendukung migrasi TV analog ke TV digital. Responden yang mendukung sebesar 94,4%, dan sebaliknya responden yang tidak mendukung sebesar 5,6%. Lalu kesimpulannya, setelah menganalisis persepsi masyarakat tentang migrasi TV analog ke TV digital, mulai dari pembuatan proposal, penelitian sampai dengan pengumpulan data, pengolahan, dan analisis data, intensitas responden yang mendukung migrasi TV analog ke TV digital adalah sangat mendukung. Di mana? Dari pertanyaan mengenai apakah responden telah memakai TV digital atau belum, jawabannya paling banyak yaitu sudah menggunakan TV digital.
Oke, sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.